Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Bagiono dari program studi Teknik Sipil Universitas Widyatama. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi dari pemeliharaan dan perawatan konstruksi sebagai aspek mutu. Ini merupakan bagian dari materi mata kuliah pengantar manajemen mutu. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan sebelum itu adalah definisinya. Pemeliharaan dan perawatan konstruksi sebagai aspek mutu itu mengacu pada rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu konstruksi itu tetap berfungsi dengan baik atau layak, memiliki umur pakai yang panjang, kemudian sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan. Nah, hal ini melibatkan seperti inspeksi rutin, perbaikan, juga tindakan pencegahan terhadap kerusakan. Maksudnya, pemeliharaan dan perawatan konstruksi ini yang pertama adalah eh, tujuannya itu untuk memastikan keandalan struktur, memperpanjang umur bangunan, kemudian mengurangi resiko kegagalan konstruksi dan menjaga kenyamanan serta keselamatan pengguna. Eh, yang tadi dijelaskan itu merupakan hal-hal yang memang krusial ya dalam sebuah konstruksi. Kemudian fokusnya di sini adalah seperti mutu konstruksi, kemudian termasuk estetika, stabilitas dari konstruksi tersebut, kemudian keamanannya bagaimana dalam pembangunan atau eh, perancangan dari konstruksi tersebut, kemudian efisiensi energi-energi di sini seperti bagaimana penggunaan sumber daya manusianya, kemudian dari alat-alat beratnya yang eh, nantinya akan digunakan untuk membangun atau melaksanakan konstruksi dari bangunan tersebut. Kemudian langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah inspeksi rutin, di mana inspeksi rutin ini untuk eh, melakukan pengecekan kondisi visual dan teknis struktur secara berkala. Contohnya itu pemeriksaan keretakan pada dinding atau fondasi serta kebocoran pada atap. Yang kedua adalah pencatatan dan dokumentasi. Nah, di sini mendokumentasikan itu termasuk penting ya. Eh, sep- Salah satunya adalah mendokumentasikan dari hasil inspeksi, termasuk catatan-catatannya, lognya, apa kerusakannya, kemudian tindakan apa yang pernah dilakukan, perbaikan apa yang pernah dilakukan. Itu bisa memudahkan kita di saat di kemudian hari ada kejadian serupa, bisa kita buka dokumentasi tersebut. Kemudian penjadwalan pemeliharaan untuk bisa menyusun jadwal pemeliharaan preventif seperti pengecatan ulang, pelapisan anti karat, ataupun penggantian komponen-komponen tertentu. Kemudian adalah perbaikan dan rehabilitasi. Melakukan perbaikan pada elemen yang memang rusak atau yang memang sudah eh, saat infeksi itu, oh ini tuh rusak atau ada perlu perbaikan atau ada perkuatan struktur jika diperlukan. Kemudian pemantauan pasca perbaikan, bagaimana kita memantau dan memastikan bahwa perbaikan tersebut memang benar-benar bisa meningkatkan kondisi struktur dan sesuai dengan standar mutunya. Kemudian evaluasi atau penyesuaian, mengkaji ulang prosedur pemeliharaannya untuk efisiensi dan peningkatan di masa yang akan datang, seperti itu. Kemudian kendalanya, kendalanya adalah biasanya kurangnya anggaran untuk pemeliharaan karena memang eh, kita tidak tahu eh, seberapa banyak dan seberapa sering akan mengalami kerusakan hal-hal tersebut yang memang di luar kendali seperti itu. Solusinya yang mengintegrasikan rencana anggaran pemeliharaan sejak awal. Sejak awal itu sudah direncanakan bagaimana eh, rencana perbaikan diestimasi seperti itu dalam siklus proyek tersebut. Kemudian adalah selanjutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Ya, solusinya ya memberikan pelatihan seperti biasa, memberikan pelatihan, pendidikan, bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas bagaimana cara timnya memelihara dan menggunakan, bisa juga menggunakan jasa konsultan atau managed service ya, atau pihak ketiga untuk melakukan
pemeliharaan. Kemudian kendala selanjutnya adalah akses sulit ke lokasi tertentu dalam bangunan. Ya, solusinya adalah menggunakan teknologi yang terbarukan yang bisa untuk eh, ke lokasi tersebut gitu, seperti eh, memakai drone atau alat inspeksi modern lainnya. Kendala selanjutnya adalah ketidakpatuhan terhadap jadwal pemeliharaan, di mana solusinya adalah menggunakan perangkat lunak manajemen proyek untuk mengingatkan dan mengelola jadwal seperti itu. Di sini adalah contoh penerapan dari pemeliharaan dan perawatan, di mana contohnya adalah ada di Jembatan Suramadu jembatan ada karena antara selain dari ketinggiannya, Pulau kemudian Jawa juga dan Pulau open Madura. di tempat Madura dan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Jawa Bali, mulai dari pengecatan, pergantian peralatan hingga pergantian penerangan jalan. Nah, perawatan-perawatan ini memang sudah dilakukan secara rutin seperti itu. Ini untuk meningkatkan baik kekuatan struktur, kemudian kenyamanannya bagi pengguna jalan dan keamanannya. Yang ada di belakang atau atas saya ini sedang ada pergantian 128 set panel penerangan tenaga surya. Sekitar 21 miliar, Pak. Saya ada kurang Terima kasih. Sekian paparan atau presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.